Baik, assalamualaikum teman-teman sahabat survei. Jumpa lagi Tepang Deui di kanal survei dan pemetaan. Untuk kali ini teman-teman, kita akan membahas tutorial belajar Mainscape bagian kedua, cara impor data topografi. Oke, kita tutup untuk informasi ini. Nah, langkah pertama untuk import data topografi, karena di sini kita belum mempunyai project, kita akan buat project terlebih dahulu. Kita pilih file di menu bar, kemudian new, lalu kita pilih di sini project. Untuk project name kita bisa isikan di sini, misalnya tutorial. Kemudian untuk description kita pilih di sini, kita isikan misalnya topografi. Kemudian untuk project path, nah ini adalah settingan di awal waktu penginstalan teman-teman ya. Biasanya ini secara otomatis langsung terbaca ketika kita sudah setting di awal, dan ini biasanya akan terus seperti ini ketika kita membuka program Mainscape, tergantung settingan awal maksud saya. Kemudian informasi selanjutnya di sini kita biarkan seperti ini, lalu kita pilih create. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan teman-teman, di sebelah bawah di sini ada centang hijau. Nah, ini menandakan proses berhasil dan sudah selesai. Kemudian di sebelah kiri juga sudah tampil ya menu-menu ini. Lalu layar kerja ini juga sudah berubah warnanya menjadi hitam. Kemudian berikutnya di sini ada data. Nah, data ini masih kosong, dan kita harus mengcopy data ini atau mentransfer data yang kita punya ke dalam sini, ke folder data sini. Kita kembali ke Explorer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk topografi original. Kita copy, kemudian kita kopikan ke sini, ke folder D tadi ya. Kita kopikan. Ini ada maincom, kemudian tutorial, ini project kita, kemudian di sini ada data. Kita kopikan di sini topografi original dalam bentuk CSV ini ya. Selanjutnya kita kembali ke Mainscape. Di sini kita akan cek. Nah, di sini sudah masuk topografi original. Langkah berikutnya kita akan buat desain data. Di sini secara default sudah ada desain data yang kita bisa gunakan. Kalau misalnya kita akan membuat data desain data yang baru juga tidak masalah. Kita klik kanan di sini. Kemudian klik kanan, lalu kita pilih di sini new design file. Berikutnya untuk nama ini desain file kita bisa isikan di sini. Misalnya tutorial 1. Jangan lupa pakai underscore ya. Nah, selanjutnya kita biarkan seperti ini. Untuk dimension jangan lupa di sini kita pilih 3 dimensi ya, 3D. Lalu untuk internal unit di sini kita pilih meter, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini untuk tutorial 1 sudah masuk. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini kita akan import data topografi original ini ke dalam folder atau desain data tutorial yang baru kita buat. Kita pilih, kemudian kita klik kanan di sini.
lalu kita pilih import. Nah, di sini banyak pilihan data apa saja yang akan kita impor. Di sini ada ASCII ini berbentuk Excel atau CSV ya, TXT juga sama. Kemudian DXF, DWG ini dalam bentuk AutoCAD. Lalu di sini juga masih ada Surpak, kemudian ada Vulkan dan Minex ya. Kita akan gunakan ASCII ini karena data yang kita punya dalam bentuk CSV. Kita klik di sini untuk file name. Kita pilih topografi ori dalam format CSV. Lalu berikutnya di sini ada format. Kita pilih juga di sini untuk format CSV kita gunakan XYZ CSV. Nah, karena kita baru memulai teman-teman, untuk CSV ini kita akan setting terlebih dahulu. Kita klik kanan di sini, kemudian edit. Lalu kita akan buka untuk data CSV. Nah, di sini untuk data CSV kolom 1 adalah nomor poin atau nomor dari detail situasi hasil tembakan ya. Kemudian ada koordinat X di kolom kedua, ada koordinat Y di kolom ketiga, kemudian elevasi di kolom keempat, dan ini untuk E adalah keterangan. Nah, untuk keterangan ini teman-teman bisa menggunakan nomor ya, tapi tidak perlu nomor 1 juga. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang biasanya setiap project atau setiap job atau setiap perusahaan gitu mempunyai format sendiri-sendiri. Jadi ini kita anggap saja untuk original ini nomor 1 ya. Kita kembali ke Mainscape. Nah, di sini untuk listing ada di startnya di row 1, kemudian tadi kita ada di kolom kedua. Nah, yang ini ya, kolom kedua untuk listing atau nilai X. Kemudian di sini untuk Y di kolom ketiga. Kita isikan northing di sini kolom ketiga. Kemudian elevasi di kolom keempat. Selanjutnya di sini untuk deskripsi atau keterangan ada di kolom kelima. Kita akan isikan di user data. Di sini kita isikan 1. Kemudian di sini kita isikan 5. Lalu untuk brick fill di sini kita isikan 1 juga. Kemudian di sini 1 juga. Brick fill ini nomor poin ya teman-teman, nomor urut poin. Kemudian user data ini keterangan. Kemudian langkah berikutnya kita save. Dan settingan ini teman-teman, untuk yang lainnya biarkan saja seperti ini. Kita tidak perlu mengisi. Kemudian kita pilih OK. Dan untuk settingan ini juga cukup 1 kali ya. Lalu langkah berikutnya untuk output di sini ada design file. Nah, di sini sudah ada tutorial 1. Kenapa ini tutorial 1? Karena kita tadi menggunakan tutorial 1 di sini untuk impor data, makanya di sini langsung terdeteksi tutorial 1 untuk desain data. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini untuk layer. Jadi saya biasanya namanya ini disamakan dengan ini teman-teman ya. Ini supaya memudahkan saja. Kalaupun misalkan menggunakan nama lain juga tidak masalah. Kalau misalkan ini mau disamakan di sini untuk extension CSV-nya ini .csv kita hilangkan. Lalu berikutnya untuk display definition di sini untuk warna ya. Karena backgroundnya warna hitam, maka di sini saya memilih warna putih. Lalu untuk kelas di sini kita bisa sesuaikan, kita isi poin di sini karena data yang kita punya adalah data CSV. Lalu langkah berikutnya untuk settingan ini saya rasa cukup,
teman-teman ya. Kita pilih OK saja. Kita akan refresh di sini. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada untuk topografi ori. Kita akan cek di sini. Nah, inilah poin topografi original yang kita impor. Nah, di sini teman-teman, apabila ada gambar gembok di sini ya, di sebelah kiri dari file topografi ini berarti data point ini belum bisa diedit, seperti itu ya. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini, belajar Mainscape bagian kedua, cara impor data topografi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.